Ketika kalian membaca Pokédex Pokemon, mungkin kalian akan menemukan beberapa Pokemon yang wow, ngeri banget dan kuat banget gitu kan. Tapi sebenarnya mereka ini nggak sekuat dalam ceritanya. Ya maksudku nih ya, ketika mereka diceritakan begitu menakutkan di dunia Pokemon karena kemampuan mereka yang di luar nalar banget, tapi ketika kalian gunakan dalam permainan atau pertempuran Pokemon gitu ya mereka biasa aja. Karena konsep pertarungan Pokemon dengan dunia Pokemon itu sendiri sebenarnya rada beda ya. Jadi kalau misalnya kalian juga punya pendapat lainnya tentang beberapa Pokemon yang sebenarnya cuma ceritanya doang yang kuat, tapi kalau dipakai ya nggak yang sekuat itu, tinggal tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan aku telah menyiapkan beberapa di antaranya, jadi tunggu apa lagi, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Regigigas. Regigigas adalah salah satu Pokemon yang menarik ya. Regigigas ini adalah raksasa yang bisa menarik benua pakai tali gitu. Wow, menarik benua pakai tali. Apa nggak di luar nalar gitu kan? Dia punya statistik yang sebenarnya cukup tinggi ya, 670. Yaitu tinggi untuk legendary Pokemon. Tapi masalahnya ada di ability-nya gitu, yaitu slow start. Yang dimana 5 turn pertama attack plus speed-nya gitu dibagi 2 lah pokoknya. Jadi ketika Dewa Penarik Benua ini digunakan, ya 5 turn pertama ya cuma bisa nyerang geli-geli doang lah intinya. Kalah sama beberapa Pokemon biasa malah nantinya kan. Kasihan banget, sebenarnya dia OP, tapi karena ability-nya tersebut jadi nggak terlalu berkesan lah. Cosmog. Oke, mungkin masuk akal kalau Cosmog nggak sekuat di ceritanya. Cosmog ini adalah awan gas gitu, bukan awan gas sih, kayak awan galaksi gitulah intinya. Di Ultrasan dibilang kalau misalnya tubuhnya tersebut bisa nyedot ruang waktu terus menerus. Ya kayak lubang hitam gitulah pokoknya. Dia punya statistik yang ya agak rendah sih, 200 ya. Jadi masuk akal kalau misalnya kalian gunakan, ya dia nggak sekuat itu. Ya ketika bisa nyedot ruang dan waktu sebenarnya itu GG banget dalam ceritanya. Tapi yang namanya Pokemon tahap pertama, ya tentu saja nggak sekuat itu. Cosmog harus dilatih untuk mendapatkan evolusi terakhirnya yang lumayan GG. Bukan lumayan, ya GG lah pokoknya. Black Guardian. Oke, mungkin ada Azelf, Mesprit, Uxie gitu kan. Mereka punya statistik yang cukup bagus yaitu 580. Tapi tentu saja mereka ini punya statistik yang lebih rendah dari Pseudo Legendary ya kan. Trio Black Guardian dari Sinnoh ini adalah salah satu Pokemon yang menarik sebenarnya. Mereka katanya bisa nyebar emosi, pengetahuan, sama kemauan ke manusia gitulah intinya. Level dewa pencipta pokoknya. Meskipun mereka ini bisa memberikan pengetahuan, emosi, dan juga kemauan gitu, tapi ketika trainernya menggunakannya ya kayaknya nggak sebagus itu ya kekuatannya. Peony. Peony adalah salah satu Pokemon yang terlihat menggemaskan sekali ya kan. Dia katanya anaknya Menepi ya, Pokemon putri laut yang bisa ngendaliin air plus ngomong sama Pokemon laut gitulah pokoknya. Masalahnya Peony ini nggak bisa berevolusi jadi Menepi. Statistiknya cuma 480 doang dan itu nggak terlalu bagus sama sekali. Jauh banget sama Menepi ya. Seandainya kalau berevolusi jadi Menepi mungkin lebih baik aja. Padahal kekuatannya luar biasa banget loh, bisa ngendaliin air, terus ngomong sama Pokemon laut kayaknya luar biasa banget kan. Calyrex. Calyrex adalah Pokemon yang terlihat cukup mantap sebenarnya ya. Dia ini adalah raja yang dulu ngeratain tanah Galar gitu, terus ngatur panen dan juga disembah banyak orang gitu di Galar Region, bahkan mungkin di seluruh dunia Pokemon. Punya statistik 500, lebih lemah dari Decidueye malah. Speednya cuma 50 doang. Sebenarnya dia OP, tapi ketika dia menyatu bersama Spectrier atau Glass Trier gitulah pokoknya. Yang dimana mereka ini bisa menjadi Ice Rider ataupun Shadow Rider dengan statistik 680. Oke, itu mantap. Tapi Calyrex sendirian kayak kakek-kakek pensiunan gitu ya kan. Naik kuda langsung jadi dewa, tapi kalau misalnya nggak naik kuda ya udah. Kafu. Kafu adalah Pokemon beruang panda. Bukan panda sih, kayak beruang boneka kungfu gitulah intinya. Ceritanya nih dia bisa latihan di menara air dan juga kegelapan gitu. Dan ngalahin semua murid dojo gitulah intinya. Jadi bisa dikatakan Pokemon ini adalah master bela diri gitulah intinya. Tapi dia punya statistik 385 doang. Dan juga punya attack 70. Sebenarnya kalau diserang dia bisa langsung mati aja, kayak Pokemon tahap pertama yang gak ada apa-apanya. Necrozma.
Necrozma biasa adalah salah satu Pokemon yang cukup menarik ya. Dalam Pokédex-nya tersebut dikatakan dia ini bisa ngancurin seluruh dunia lain karena kecanduan cahaya gitu. Dia juga bisa ngalahin Ultra Beast loh ya, karena saking kuatnya tersebut dalam ceritanya tersebut. Dia punya statistik 600 dan itu oke aja. Tapi ability-nya nggak yang bagus-bagus banget dalam beberapa keadaan. Dia juga nggak ada signature move yang OP ya. Jadi untuk memperkuat Pokemon ini dia harus memasuki alternative form gitu, yang dimana bisa bergabung dengan beberapa Pokemon legendary yang memperkuat dirinya. Giratina. Giratina adalah salah satu Pokemon yang sangat menyedihkan karena diasingkan. Ya dia ini diasingkan karena kekerasan gitu ya, jadi masuk akal dia diasingkan di Distortion World gitulah pokoknya. Dia punya statistik 680 dan itu sama kayak Palkia dan juga Dialga ya. Tapi masalahnya speednya 85 doang, jadi agak lambat sebagai legendary yang dikatakan bisa membuat sesuatu yang brutal di dunia Pokemon itu sendiri. Zygarde 50%. Zygarde punya banyak bentuk, nggak banyak sih, ada beberapa gitulah pokoknya. Mereka ini gabungan dari Cell dan juga Core Zygarde gitulah intinya. Dalam bentuk Zygarde 50%, dia ini adalah Order Keeper gitulah pokoknya. Dia bakal bangun plus ngeratain dunia kalau keseimbangan hancur gitu. Serem juga ya karena bisa langsung ngancurin ya dunia Pokemon kalau nggak seimbang gitu. Dia punya statistik 600 yang oke lah ya kan. Punya ability yang cukup menarik juga ya, Aura Break, yang dimana bisa nerf aura dari Xerneas dan juga Yveltal gitu. Tapi mereka berdua doang. Complete Zygarde mungkin kuat banget, tapi kalau dalam bentuk 50% ya ibarat kata itu ya setengahnya juga kalau digunakan dalam pertempuran. Arceus. Dan nomor pertama aku memilih dewa Pokemon yang luar biasa banget, yaitu Arceus yang menciptakan dunia Pokemon dalam ceritanya. Ya seperti yang dikatakan, dia muncul dari telur di kekosongan dan nyiptain alam semesta Pokemon gitulah pokoknya. Level paling tinggi di dalam cerita Pokemon itu sendiri, sampai dikatakan dewa Pokemon itu sendiri. Dia punya statistik 720 yang memang sangat tinggi, tapi nggak ada STAB gitulah pokoknya. Move tipe normalnya yaitu Judgment cuman 100 power gitu. Dia kalau kena fighting juga udah KO, jadi lawan tipe fighting karena dengan tipe normalnya juga jadinya nggak terlalu bagus-bagus banget. Sebenarnya dewa pencipta itu GG banget, apalagi bisa buat dunia Pokemon itu sendiri dengan statistik yang luar biasa juga. Tapi itu tadi, sesuatu itu nggak dilihat dari ceritanya aja. Ketika kamu menggunakan Arceus atau kamu melawannya, kamu bisa aja dengan mudah mengalahkan Pokemon ini. Dan itulah beberapa Pokemon yang sebenarnya nggak sekuat ceritanya. Ya namanya juga dunia Pokemon ya kan. Enggak yang harus kita ambil kesimpulan juga bahwa mereka kuat karena ceritanya terus dalam game harus kuat juga gitu, enggak. Baiklah sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.